Bab 51. Perkenalkan Nek, namaku Xian. Ucap Kai tersenyum sambil mengulurkan tangan kanannya. Xian, kurasa aku pernah mendengar nama itu. Gadis muda di belakang nenek tua itu perlahan mendekat dan kemudian berbisik, Master, dia adalah Kaisar Kai yang telah menggantikan posisi Kaisar yang 4 hari yang lalu. Maafkan hamba yang mulia karena tidak mengetahui identitas asli yang mulia. Ucap nenek itu sambil membungkuk memberi hormat. Walaupun identitas nenek itu masih misterius karena dirinya mempunyai luka yang cukup parah, akhirnya lah memutuskan untuk merendah. Tidak perlu terlalu sopan Nek, Anda telah membantuku kemarin, kalau boleh tahu siapa nama nenek dan juga gadis cantik itu. Kai pura-pura bertanya walaupun dirinya telah mengetahui identitas asli kedua orang itu berkat analisis dari sistemnya. Ayo, orang tua ini bernama Xie Jie, kau bisa memanggilku Nenek Jie, dan ini adalah cucuku Xielan. Jawabnya. Kai tersenyum tipis, lah sudah menduga bahwa kedua orang itu akan menutupi identitas aslinya. Tapi karena mereka berdua telah menolong Kai tadi malam, jadi Kai memiliki sedikit perasaan untuknya. Akhirnya Kai memutuskan untuk membantu menyembuhkan luka yang dialami Jiu Yang Lin dan juga muridnya. Saat Kai mulai memilah-milah ingatan dari teknik segel Yin dan Yang, lah tahu bahwa segel Yin dan Yang merupakan sebuah teknik yang luar biasa. Tidak hanya dapat menyatukan elemen yang bertolak belakang, bahkan segel Yin dan Yang juga dapat menyerap energi matahari dan bulan. Segel Yin dan Yang juga dapat membuka sebuah arai pengekang tingkat tinggi yang mustahil dihancurkan bahkan oleh seorang ranah emperor sekalipun. Selang 10 menit berlalu, Kai akhirnya membuka matanya. Apa yang pertama kali ia lihat adalah Nenek Jie yang sedang menyapu halaman luar bersama dengan cucunya. Nenek Jie, Lan, apakah kalian sudah makan hari ini? Teriak Kai sambil merapikan tempat yang baru ia gunakan tadi. Yang mulia, kami biasanya makan ketika siang dan malam hari. Jawab Xielan. Kalau kalian berdua belum makan, bagaimana jika aku membuatkan kalian beberapa makanan sebagai tanda terima kasih? Kedua orang itu akhirnya mengangguk setuju. Kai berjalan ke arah dapur dan menyuruh Nenek Jie dan Xielan untuk menunggu sebentar di meja makan. Tak sampai 15 menit Kai selesai membuat sebuah makanan yang cukup mewah dengan jumlah puluhan porsi. Kedua wanita itu ternganga tak percaya, mereka tidak menyangka bahwa Kaisar baru Kekaisaran Elang Api tidak hanya tampan, lah juga pintar memasak. Kedua wanita itu mengeluarkan air luir yang cukup banyak dari mulutnya yang membuat Kai tertawa kecil. Silakan dimakan, tak perlu sungkan. Tanpa basa-basi kedua wanita itu dengan cepat menyantap hidangan yang Kai masak, hanya butuh waktu 5 menit untuk keduanya menghabiskan masakan yang Kai buat. Nenek Jie, bolehkah aku bertanya sesuatu? Ucap Kai sambil tersenyum ramah. Apa itu yang mulia? Langsung to the point saja. Kau terluka parah kan sekarang Nenek Jie, atau bisa kukatakan Jiu Yang Lin? Ucap Kai dengan ekspresi datar. Jantung kedua orang itu langsung berdetak kencang, mereka menatap Kai dengan tatapan tajam dengan aura membunuh terpancar dari keduanya. Katakan siapa dirimu? Aura penekanan terus keluar dari tubuh Jiu Yang Lin untuk membatasi pergerakan Kai. Woi, santai saja. Aku tak bermaksud mencari masalah di sini. Ucap Kai yang masih mempertahankan senyuman khasnya. Perkataan Kai hanya dianggap oleh angin lalu oleh mereka berdua. Kai menghela nafas panjang dan berkata pelan, aku bisa menyembuhkan lukamu. Walaupun pelan, tapi ucapan Kai kali ini langsung membuat kedua orang itu terdiam. Menyembuhkan lukaku. Kau hanya seorang bocah di ranah nirwana, bagaimana dirimu bisa membantuku menyembuhkan lukaku? Ucapnya tak percaya. Kau tak percaya? Bagaimana dengan ini? Mata Kai berubah menjadi hitam sepenuhnya seketika. Aura penekanan yang wanita tua itu keluarkan hilang seketika yang membuatnya memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Gawat, aku terlalu berlebihan untuk mengeluarkan auraku.
sekarang racun di tubuhnya mulai menyebar. "Master!" teriak Luokan dari belakang. La langsung mendekat ke arah gurunya dan mulai membantunya berdiri. La mencoba memberikan pil penyembuh ke dalam mulut gurunya itu. "Hentikan, apa kau mencoba untuk membunuhnya?" teriak Kai dengan tatapan dingin. "Kenapa kau menyerang Master, padahal kami berdua telah menolong malam hari itu?" ucap gadis itu penuh kemarahan. Ini guru pil penyembuhnya. Saat hendak memasukkan pil itu ke dalam mulut Jiu Yang Lin, Kai dengan cepat menghentikannya. "Sudah kubilang hentikan, apa kau ingin gurumu cepat mati? Memberinya pil penyembuh itu sama dengan membunuhnya bodoh. Kau tahu apa? Kau hanya orang yang baru guru selamatkan kemarin tahu arah kami dan luka guru. Kau tentang. Kalau aku tidak salah menyebutkan, gurumu ini bernama Jiu Yang Lin, kau sendiri bernama Luo Lan. Sekitar 10 tahun yang lalu kalian berdua diserang oleh sekelompok orang misterius ketika sedang dalam berjalanan bukan?" Menghela nafas panjang, Kai lanjut berkata, "Gurumu saat mencoba melindungimu terkena sebuah racun yang sangat berbahaya. Racun hitam." Mendengar penjelasan yang Kai berikan membuat gadis itu tak bisa berkata-kata lagi. Lah hanya dengan patuh menuruti apa yang Kai katakan. Karena sifat racun hitam yang akan terus-menerus menyerap ki murni sehingga ketika kau memberikan oi penyembuh yang merupakan pil dengan kemurnian yang sangat tinggi itu hanya akan membuat racun yang ada di tubuh gurumu menyebar dengan cepat. Kai terus menjelaskan secara detail luka yang diderita oleh Jiu Yang Lin pada muridnya. Mendengar hal itu Luo Lan dilanda kesedihan yang sangat dalam. "JJ. Jadi selama ini aku hanya mencoba untuk membunuh guruku sendiri," ucapnya pelan dengan mata berkaca-kaca. "Yi, Yang Mulia Kai, kamu tahu tentang racun itu jadi pastinya kamu tahu bagaimana mengatasinya. Kumohon tolong selamatkan guruku. Aku akan membayar apapun itu asalkan guruku bisa selamat," ucap gadis itu sambil menangis terisak-isak. Kai mengambil sebotol air putih dari dalam cincin ruangnya. Ia melihat bahwa wanita tua di depannya kini telah kembali ke dalam bentuk aslinya yaitu perempuan yang sangat cantik dengan rambut berwarna putih dan di dahinya terdapat sebuah tanda api berwarna hitam legam. Hal ini membuat Kai tersontak kaget, tapi karena kondisi Jiu Yang Lin yang sangat sekarat Kai dengan segera meminum air itu dan kemudian mencium mulut Jiu Yang Lin untuk memindahkan air yang berada di mulutnya. La mengulangi proses ini sampai air yang ada di dalam botol habis tak bersisa. 2 menit kemudian wanita itu mulai membuka matanya dan menyadari luka yang diminta telah sembuh juga kekuatan perlahan-lahan mulai pulih. La memeriksa keadaan di sekitarnya dan menyadari bahwa murid satu-satunya sedang menatapnya dengan wajahnya yang basah dipenuhi dengan air mata. Kai saat ini sedang duduk dan merenung. La masih memikirkan tentang kejadian tadi di mana wanita yang tadi terluka parah memiliki tanda api yang sama dengan miliknya. Karena tak ada alasan yang tepat untuk menjelaskannya jadi dirinya mulai berjalan ke arah 2 gadis yang sedang berpelukan itu. Apa kalian telah selesai berpelukan?" Mendengar perkataan Kai Jiu Yang Lin teringat kejadian tadi dan membuatnya menjadi marah. "Kau, dari mana kau tahu identitasku?" ucap Jiu Yang Lin mencoba menyerang Kai. "Master, orang ini yang telah menyembuhkan luka Master," kata Luo Lan menjelaskan. Apa itu benar? Lan kau jangan mencoba membohongi gurumu," jawab Jiu Yang Lin tak percaya. "Itu sungguhan Master dia." Akeong garis bawah tanda pagar dan Akeong. Setelah mendengar penjelasan dari muridnya tentang bagaimana Kai menyembuhkan lukanya, wajah Jiu Yang Lin segera berubah menjadi merah. Pasalnya ini merupakan pertama kalinya dirinya dicium oleh seorang pria. "Hei kamu, terima kasih," ucapnya malu-malu. Kai melihat kembali tubuh Jiu Yang Lin dan tidak menemukan tanda api itu di dahinya. Apakah tadi itu hanya halusinasiku saja? Hei, bukankah sudah cukup untuk melihat tubuhku? Aku sangat malu tahu." Kai tak memperdulikan perkataan itu dan mulai bertanya, Lin,
Apakah kau mempunyai sebuah tanda api hitam di dahimu? Bab 52. Siapa yang kau panggil Lin Lin? Namaku Jiu Yang Lin, bukan Lin Lin. Juga kau bertanya padaku tentang tanda api hitam di dahiku. Sebenarnya itu. Jiu Yang Lin akhirnya menceritakan pada Kai tentang tanda api hitam di dahinya. Setelah bercerita panjang lebar kepada Kai selama 1 jam lebih, akhirnya Kai mengetahui identitas asli gadis cantik di depannya. Jiu Yang Lin merupakan nona muda dari klan Jiu Yang. Klan Jiu Yang merupakan salah satu dari 5 penguasa yang menguasai dataran Suan di alam dewa. Saat Jiu Yang Lin lahir, dirinya membuat seluruh dataran Suan bergetar hebat. Banyak sekali bencana alam yang terjadi. Para binatang buas mengamuk tanpa sebab. Terjadi kekacauan yang sangat mengerikan sehingga membuat teror di hati para kultivator dunia. Hal ini dikarenakan tanda api hitam yang ada di dahi Jiu Yang Lin. Saat itu para tetua bahkan patriark klan tidak mengetahui dari mana asal-usul dari tanda api hitam. Akhirnya patriark klan memerintahkan seluruh anggota klan untuk mencari tahu asal-usul dari tanda api hitam. Setelah 3 tahun terus mencari dari berbagai sumber, akhirnya salah seorang tetua yang bertugas di sebuah reruntuhan kuno mendapatkan sedikit informasi dari tanda api hitam itu. Tanda api hitam merupakan sebuah soul spirit yang diwariskan dari pemilik sebelumnya. Jika orang yang lahir itu seorang laki-laki dengan tanda api putih, maka orang tersebut akan diberi julukan Kaisar Bintang. Sebaliknya, jika itu seorang perempuan, maka orang tersebut akan diberi julukan Permaisuri Bintang. Tanda api hitam juga memiliki energi misterius yang tersimpan di dalamnya yang sangat membantu kultivasi pemiliknya. Hal ini terbukti ketika Jiu Yang Lin berumur 3 tahun dirinya mulai berkultivasi dan hanya butuh waktu setengah tahun dirinya telah mencapai ranah pejuang perunggu. Usia 5 tahun dirinya resmi menjadi pejuang emas. Usia 10 tahun dirinya telah mencapai ranah pendekar kaisar. Informasi Jiu Yang Lin sangat dijaga ketat oleh klannya sehingga dirinya tidak diincar oleh 4 klan lainnya. Tapi ketika dirinya hendak menerobos ranah Half Saint di usianya yang ke-20 tahun, salah seorang murid klan Jiu Yang membocorkan informasi miliknya ke 4 klan lain sehingga para 4 klan berpikir bahwa Jiu Yang Lin akan menjadi ancaman di masa depan. Akhirnya ke-4 klan lain bersatu untuk memusnahkan klan Lin beserta keturunannya. Beruntungnya saat itu patriark klan bertindak cepat memindahkan Jiu Yang Lin ke dataran Xie menggunakan jimat penghancur ruang. Alam dewa dibagi menjadi 7 dataran dari yang tertinggi, yaitu Dataran Luo, Dataran Jie, Dataran Nuo, Dataran San, Dataran Xie, Dataran Suan, Dataran Gao. Ketujuh dataran itu berjajar secara vertikal, yang semakin tinggi datarannya maka kepadatan ki akan semakin murni, juga sumber daya akan semakin berlimpah, tapi tidak mudah untuk seorang kultivator untuk naik ke dataran yang lebih tinggi. Di dataran Xie, karena Jiu Yang Lin tidak punya sumber daya sama sekali, dirinya terjebak di ranah Half Saint selama 5 tahun hingga dirinya bertemu seorang tetua yang mengajar di sekte Gunung Salju. 10 tahun belajar di sana, karena banyaknya sumber daya dan juga kemurnian ki yang sangat tinggi membuat Jiu Yang Lin dapat menerobos hambatan dengan mudah. Akhirnya setelah 50 tahun berlalu, dirinya telah mencapai puncak dari ranah Holy Emperor yang sebentar lagi akan menerobos ranah Half God. Pada masa kritisnya saat melakukan terobosan, dirinya diserang oleh pelayannya sendiri yang merupakan orang yang paling ia percayai. Pisau yang pelayan tadi gunakan untuk menyerang Jiu Yang Lin mengandung racun yang sangat mematikan sehingga membuatnya terluka parah. Tidak hanya dantiannya yang hancur, meridiannya pecah, bahkan dirinya tidak bisa menggunakan ki sama sekali. Wang Ruo, kenapa kau menyerangku? Ucap Jiu Yang Lin menahan rasa sakit dari lukanya. Diam! Aku sudah muak denganmu selama ini. Kau hanya seorang anak yang dipungut oleh tetua sekte 50 tahun yang lalu. Sekarang dirimu menjadi tetua murid dalam, sedangkan aku telah bekerja keras di sini selama ratusan tahun, tapi apa yang kudapat? Menjadi pelayanmu.
Gur, mengingat itu saja sudah membuatku jijik. Saat Wang Ruo hampir menikam leher Jiu Yanglin, dirinya terkena serangan oleh salah satu murid dari Jiu Yanglin, yaitu Luo Lan. Brengsek, beraninya dirimu menyerang guruku. Aku akan membunuhmu. Saat telapak tangan Luo Lan hampir mengenai dada Wang Ruo, dirinya dihentikan oleh seorang pria paruh baya yang merupakan seorang tetua murid dalam. Pria paruh baya itu langsung memukul perut Luo Lan hingga membuatnya terpental hingga menabrak tembok bangunan. Hanya seorang murid dalam beraninya menyerang wanitaku. Tetuamu, apa maksudmu? Kenapa kau melindungi wanita itu? Teriak Jiu Yanglin dengan penuh amarah. Hahaha, Tetua Lin, ini salahmu sendiri. Aku telah berulang kali mencoba membujukku menjadi wanitaku, tapi kenapa kau selalu menolak diriku? Apa karena aku kurang tampan? Tapi itu tidak penting sekarang. Tubuhmu sudah tidak bisa bergerak lagi karena luka yang kau alami. Sekarang muhehe. Kau, jangan macam-macam atau guruku akan menghukummu. Ucap Jiu Yanglin gemetar ketakutan. Ayo. Gurumu hanyalah tetua agung, apa itu bisa dibandingkan dengan ayahku? Jawab tetuamu dengan wajah penuh nafsu. Dek, jantung Jiu Yanglin berdetak keras, dirinya tidak menyangka bahwa akan mengalami kejadian seperti ini. Selama ini dia selalu menghindari kontak dengan orang lain karena dirinya harus fokus berkultivasi untuk membalas dendam klannya yang telah dibantai dulu. Kenapa ini harus terjadi padaku? Aku hanya ingin berkultivasi dengan tenang agar aku menjadi kuat untuk dapat membalaskan dendam klanku. Hiks. Jiu Yanglin dilanda kesedihan yang sangat dalam yang membuat tanda api hitam di dahinya bangkit kembali. Seluruh pikiran Jiu Yanglin kacau hingga membuat dirinya kehilangan kendali. Api hitam terus-menerus membakar seluruh bangunan di sekitarnya, tak lupa juga membakar tetuamu dan pelayannya menjadi abu. Jiu Yanglin yang hilang kendali terus-menerus membakar sekte gunung salju hingga membuat setengah dari sekte itu terbakar habis, karena fisiknya yang sudah sangat lemah membuat tanda api hitam kembali menjadi tenang. Luo Lan yang telah bangkit dari pingsan mencari Jiu Yanglin dan langsung membawanya keluar dari sekte gunung salju. Kala itu dirinya dikejar oleh ribuan murid dari sekte gunung salju yang membuatnya terpaksa memasuki sebuah celah dimensi yang merupakan tempat paling berbahaya di dataran dewa. Beruntungnya mereka berdua berhasil selamat dan saat sadar mereka mendapati dirinya telah berada di sebuah dataran yang tak diketahui. Tapi setelah 10 tahun di sana mereka telah mendapat informasi dari dataran tempat mereka tinggal. Mereka memutuskan untuk hidup sebagai orang biasa hingga dapat menyembuhkan lukanya hingga pulih total. Setelah tahu apa yang telah mereka alami membuat Kai tanpa sadar mengeluarkan air mata, dirinya tidak menyangka bahwa gadis cantik di depannya telah mengalami hal sulit sepanjang hidupnya. Walau begitu gadis cantik itu masih bisa tersenyum bahagia, itulah yang membuat Kai merasa sangat mengagumi sifatnya. Dirinya tanpa sadar langsung memeluk Jiu Yanglin dengan erat. Hei, apa-apaan ini? Ucapnya dengan rona merah di kedua pipinya. Kai tak memperdulikan perkataan Jiu Yanglin dan terus memeluknya dengan erat. Hal itu membuat Luo Lan menjadi malu dan segera pergi keluar dengan alasan ingin mencari makan. Hei, cepat lepaskan aku tahu dirimu telah menyelamatkan nyawaku, tapi bukankah kau saat ini terlalu barbar? Ucapnya pelan. Tidak apa, kita berdua merupakan pasangan yang ditakdirkan. Selesai berkata Kai mengaktifkan titel Kaisar bintangnya yang membuat warna rambut dan bola matanya berubah menjadi putih. Tanda api putih menyala-nyala muncul di dahi Kai yang membuat Jiu Yanglin menjadi terkejut. Kau, seperti yang kubilang tadi, kita berdua merupakan pasangan yang ditakdirkan. Ucap Kai sambil terus memeluk tubuh Jiu Yanglin. Jiu Yanglin seperti kucing yang tidak berdaya di hadapan Kai dan hanya bisa pasrah. Dirinya kemudian dengan malu-malu membalas pelukan Kai dengan erat. Kai, Lin. Saat mulut mereka berdua hampir bersentuhan muncul Laokan yang tadi memutuskan untuk keluar mencari makanan.
Kai dan Lin dengan gerak cepat langsung berpura-pura tidak terjadi apa-apa dengan wajah mereka berdua telah berubah menjadi merah. Bab 53. Karena Jiu Yang Lin dan Luolan harus segera memulihkan cedera mereka, Kai memberi saran agar mereka berdua tinggal di dunia jiwa miliknya agar dapat memulihkan cedera mereka dengan cepat. Mereka berdua akhirnya pun setuju dan memasuki dunia jiwa Kai. Awalnya mereka kaget ketika pertama kali memasuki dunia jiwa. Walaupun dunia jiwa dapat dibentuk ketika seseorang telah menembus ranah Raja Dao, tapi itu harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu sehingga sangat jarang menemukan orang yang memiliki dunia jiwa. Selesai sarapan, Kai bergegas kembali ke istananya. Di aula istana terlihat para petinggi sedang membahas sesuatu dengan serius. Kai yang saat itu sedang berdiri di depan pintu dapat mendengar apa yang mereka bahas karena indera pendengarannya yang sangat tajam. Jenderal Wen, para pasukan kita yang berada di perbatasan kini telah dipukul mundur oleh para kultivator dari benua tengah. Ujar salah satu menteri istana. Benar Jenderal, kota Li yang berada di perbatasan bagian utara telah ditaklukkan oleh para penyerang dari benua tengah. Jenderal Wen mendengar keluhan dari petinggi istana yang membuatnya mengerutkan kening. Meskipun kekuatan mereka saat ini telah berkembang pesat, tapi jika dibandingkan dengan benua tengah mereka masih kalah jauh. Cepat berikan perintah untuk mengevakuasi para penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan benua untuk segera dipindahkan ke ibu kota. Perintah Jenderal Wen tegas. Juga suruh pasukan kita yang terluka untuk mundur agar mendapat perawatan. Kak yang mendengar itu di balik pintu hanya tersenyum kecil. Lah segera tahu bahwa Jenderal Wen merupakan seseorang yang tegas dan bertindak cepat di situasi yang berbahaya ini. Lah dengan kuat mendorong pintu besar di depannya hingga mengagetkan orang-orang yang berada di dalam aula. Yang mulia, apa yang sedang kalian diskusikan? Ucap Kai pura-pura bertanya. Sebenarnya, setelah Jenderal Wen menjelaskan situasi yang dialami benua barat secara mendetail, Jai langsung menutup matanya berpikir. Jenderal Wen, kira-kira berapa jumlah pasukan yang kau miliki sekarang? Jawab Yang Mulia. Saya memiliki 1 juta pasukan yang berada di ranah pendekar kaisar, 100.000 pasukan di ranah pendekar suci, 1000 pasukan di ranah nirwana dan 100 pasukan berada di ranah half saint. Jelas Jenderal Wen. Setelah mendengar jawaban dari Jenderal Wen, Kai kembali menutup matanya berpikir. Pasukan yang kumiliki sekitar 1,5 juta. Dari beberapa informasi yang kudengar, para penyerang dari benua tengah memiliki 1.000 orang yang berada di ranah half saint. Aku salah perhitungan kali ini. Tak kusangka mereka akan sampai di sini kurang dari 5 hari. Kai kemudian membuka toko sistem dan mencari sebuah pil peningkatan, juga 1 juta senjata tingkat bumi dan juga 200.000 senjata tingkat langit. Kai juga membeli beberapa senjata tingkat kuno untuk diserahkan pada para jenderal dan juga petinggi istana. Kai menghabiskan 100 juta poin sistem untuk membeli itu semua, tapi Lah merasa tidak dirugikan sama sekali. Jenderal Wen, aku pembagian senjata dan juga beberapa pil kepada prajurit kepadamu. Ucap Kai sambil menyerahkan cincin ruang yang berisikan barang-barang yang baru ia beli tadi. Biar kutanya pada kalian semua. Apa kalian siap berperang? Teriak Kai membuat seisi ruangan itu bergetar. Ya, apa kalian siap melindungi benua ini, para penduduk, dan juga keluarga kalian dengan nyawa kalian? Ya, para petinggi istana menjadi sangat bersemangat. Mereka melupakan rasa takut yang mereka derita akibat teror dari para kultivator benua tengah. Bagus, ini hadiah untuk kalian semua. Kai memberikan senjata kuno dan juga pil berseker tingkat 3 pada petinggi istana dan juga Jenderal Wen. Terima kasih Yang Mulia, ucap mereka semua serentak. Dengarkan ini baik-baik. Beritahu pada para prajurit kita, siapapun yang berhasil membunuh prajurit benua tengah yang berada di ranah pendekar raja akan diberikan hadiah sebesar 1 juta koin emas.
Membunuh pendekar kaisar mendapatkan 5 juta koin emas, membunuh pendekar suci mendapatkan 10 juta koin emas. Perintah yang Kai ucapkan membuat para petinggi dan juga Jenderal Wen menjadi ternganga tidak percaya. Mereka semua mulai berpikir seberapa kaya Kaisar Kai ini. Padahal dirinya hanyalah seorang pemuda yang berusia 18 tahun. Hehehe, mereka pasti berpikir seberapa kaya diriku ini, kekayaanku saja unlimited, bagaimana bisa aku kehabisan uang, hehehe. Batin Kai. Selesai berdiskusi dengan para petinggi, Kai bergegas menemui muridnya. Di lapangan istana terlihat para murid Sukai sedang berlatih satu sama lain. Teknik pedang langit, gerakan pertama tebasan pedang. Murid yang satunya tidak bisa menahan serangan itu dan terpental sejauh 5 meter tapi tak terluka sama sekali karena teknik pedang langit yang dikeluarkan tidak mengandung ki sama sekali. Wah! Lihat, senior Ling telah menguasai gerakan pertama dari teknik pedang langit yang diajarkan guru. Ujar salah satu wanita yang tengah beristirahat di bawah pohon. Tentu saja, senior Ling merupakan murid paling jenius di antara kita, telah ditunjuk sendiri oleh Yang Mulia untuk menjadi pemimpin kita. Jawab gadis di sampingnya. Kau juga cukup puas melihat perkembangan Ling Sa dan para muridnya. Kemudian muncul dan menyapa muridnya. Kalian semua sangat berbakat. Aku kemari untuk memberi kalian beberapa pengalaman bertarung. Kalian semua aku berikan sebuah misi. Para penyerang dari benua tengah sekarang telah sampai di kota Li. Aku ingin kalian mengalahkan para penyerang itu dan mengambil alih kembali kota Li. Siapapun yang berhasil membunuh penyerang itu akan mendapatkan hadiah dariku. Semakin banyak yang berhasil kalian kalahkan akan semakin baik juga hadiah yang kuberikan. Kai juga memberikan para muridnya senjata tingkat langit dan juga beberapa pil berseker untuk jaga-jaga jika mereka menemukan musuh yang kuat. Tak lupa juga Kai memberikan mereka jimat teleportasi jika nyawa mereka dalam bahaya. Selesai memberikan perlengkapan pada muridnya, Kai menghilang dan muncul di sebuah pegunungan yang sangat desa yang berada di perbatasan paling selatan benua barat. Kondisi desa itu terlihat sangat memprihatinkan, banyak rumah yang telah hangus menjadi abu dan juga mayat dari para penduduk desa itu yang tergeletak di tanah. Setelah Kai periksa, banyak sekali luka sayatan di bagian perut dan juga kaki para penduduk itu yang artinya mereka semua disiksa terlebih dulu sebelum dibunuh. Kai merasa sangat bersalah, karena dirinya banyak orang tak bersalah kehilangan nyawanya. Kai menjadi sangat merah kemudian menghilang dan muncul kembali di sebuah tenda yang dibangun di tengah hutan. Tenda itu sangat besar yang mampu menampung hampir 10.000 orang. Penjaga yang bertugas untuk menjaga pintu gerbang melihat Kai berjalan ke arah mereka. Hei, lihat itu. Apakah itu merupakan penduduk yang selamat dari pembantaian yang kakak senior lakukan tadi siang? Tanya penjaga satu pada penjaga dua. Entahlah, aku juga tidak tahu. Apakah orang itu mengira kalau ini adalah tenda penyelamat dari Kekaisaran Elang Api? Haha, apa sebaiknya kita menyiksanya dulu sebelum kita bunuh? Ucap penjaga dua tertawa jahat. Apa kau memiliki kemampuan untuk melakukan itu? Ucap Kai mengeluarkan deat aura miliknya yang membuat jiwa kedua penjaga itu bergetar sehingga membuat mereka berdua muntah darah. Bau, kedua penjaga itu terus-menerus mengeluarkan darah dari mulutnya, mata mereka juga mulai mengeluarkan darah. Tak berhenti sampai di situ saja, Kai mendekati mereka berdua dan mulai mematahkan jari tangan mereka satu persatu. Mereka tidak dapat berteriak meminta pertolongan karena mulut mereka yang penuh dengan darah membuat mereka berdua tak dapat berbicara. Kedua penjaga itu menatap Kai dengan tatapan memelas seolah-olah meminta ampunan pada Kai. Kai tak menghiraukan keduanya dan terus mematahkan seluruh tulang mereka. Saat tulang rusuk kedua orang itu telah patah, Kai memutuskan untuk menghancurkan jiwa keduanya dan tewas seketika. Saatnya membersihkan para hama. Gumam Kai dengan tatapan dinginnya seolah-olah dapat membunuh siapapun yang menatapnya. Bab 54.
Di dalam tenda terlihat seorang pria gemuk sedang meniduri seorang wanita muda. Wanita muda itu mencoba melawan tapi karena dirinya hanya seorang manusia biasa ia tak dapat melawan pria gemuk yang merupakan seorang kultivator. Hehehe, gadis kecil sebaiknya kau tidak usah melawan itu akan sia-sia saja hahaha. Tawa pria gemuk menatap wanita muda di depannya dengan cabul. Tidak, kumohon lepaskan aku. Teriak wanita muda itu sambil menangis. Wanita itu terus melawan hingga menamparkan pipi dari pria gemuk itu hingga membuatnya marah. Jalang, beraninya kau menamparku, rasakan ini. Plak, tamparan yang keras itu tepat mengenai pipi kanan dari wanita itu hingga membuatnya memar. Hahaha, hanya orang biasa beraninya menamparku. Wanita muda yang pipinya telah ditampar pria gemuk hingga memar hanya bisa berdiam diri pasrah, saat pria gemuk itu hampir mengambil keperawanannya muncul Kai dari balik tirai tenda. Ses, siapa kau? Beraninya mengganggu kesenanganku, mati. Pria gemuk itu ternyata seorang kultivator ranah pendekar suci. Lah dengan cepat menerjang ke arah Kai dengan sebilah pisau dari balik lengan bajunya. Kai hanya berdiam diri saja menunggu pisau itu mengenai dirinya. Saat jarak mata pisau dengan tubuhnya berjarak 2 meter pisau itu perlahan bengkok kemudian meleleh. Pria gemuk itu juga terpental sejauh 6 meter kemudian tergeletak di tanah dengan tangan kanan yang tadinya memegang pisau pun ikut meleleh. Ah, teriak pria gemuk mengerang kesakitan. Lah mencoba menghentikan pendarahan di lengan kanannya menggunakan ki miliknya, selang. 1 menit berlalu darah yang keluar dari lengan kirinya akhirnya berhenti menetes. Pria gemuk itu kemudian berdiri dengan tubuh penuh keringat, lah memandang Kai dengan penuh ketakutan. Apa yang kau lakukan? Aku adalah ketua dari Regu B dari benua tengah. Jika kau membunuhku para anak buahku akan mencarimu di seluruh dunia untuk membalaskan dendamku. Ancam pria gemuk sambil menahan rasa sakit di lengan kanannya. Oh ya, plak. Kai menamparkan pipi pria gemuk itu dengan sangat kencang hingga membuat seluruh giginya terlepas dari mulutnya. Kemudian dirinya mulai mematahkan tangan kiri dan juga kedua kaki pria gemuk. Tak berhenti sampai di situ Kai kemudian mencabut kuku jari dari jari tangan hingga jari kaki pria gemuk hingga membuatnya berteriak histeris. Kejadian itu berlangsung selama 10 menit hingga akhirnya Kai menebas kelamin pria gemuk itu hingga membuatnya menjadi seorang kasim dan membunuhnya dengan sangat kejam. Wanita muda yang melihat seluruh kejadian itu tak kuat melihat apa yang telah Kai lakukan hingga membuat dirinya pingsan. Setelah Kai membakar mayat pria gemuk itu menjadi abu dirinya kemudian melanjutkan membunuh para penyerang dari benua tengah dengan cara yang sama. Hanya dalam waktu 1 jam Kai telah membunuh seluruh orang yang berada dalam tenda itu dan menyelamatkan 30 wanita serta 20 anak-anak yang menjadi sandera di dalam tenda. Mereka kemudian berterima kasih kepada Kai dan pergi ke ibu kota Seperi yang Kaisar perintahkan. Kai kemudian pergi melanjutkan untuk menuju markas berikutnya dari para penyerang benua tengah yang berada di Sekte Gea. Jarak antara Sekte Gea dan tempat yang Kai pihak saat ini sekitar 20 km, lah menggunakan skill teleport untuk berpindah tempat. Sesampainya di sana pemandangan yang Kai lihat tak jauh berbeda dengan yang berada di desa sebelumnya. Banyak mayat murid sekte dan juga beberapa penatua yang tergeletak di tanah. Kai menjadi semakin merasa bersalah, karena dirinya yang terlalu sombong untuk memulai perang banyak nyawa orang tak bersalah menjadi korban. Pandangannya menjadi semakin dingin juga dirinya terus-menerus mengeluarkan deat aura yang membuat tanah di sekitarnya menjadi gersang. Menyadari apa yang terjadi Kai dengan cepat menarik deat aura miliknya. Lah menghela nafas panjang dan mulai menghilang di tengah gelapnya malam. Di pusat Sekte Gea, tempat para penatua dan patriark sekte berkumpul aula sekte. Terlihat di sana duduk seorang pria gagah dengan bekas luka di mata kanannya yang membuatnya terlihat menakutkan.
La duduk di tempat kursi milik patriark sekte, di samping kanan kirinya duduk dua orang wanita dewasa dengan baju yang sangat ketat sedang menggoda pria itu. Saudara Yang, sekarang sekte Gea telah di bawah kekuasaan kita, tapi kita juga kehilangan banyak pasukan kita. Apa yang kau rencanakan setelah ini? Tanya wanita berbaju ungu itu sambil menggoda pria gagah itu dengan tubuhnya. Kau benar saudari B. Kita telah kehilangan banyak anggota, tak kusangka sekte kecil seperti ini memiliki seorang patriark yang telah berada di ranah Half Saint. Untungnya Kaisar Huo memberiku sebuah artefak tingkat bumi sehingga aku dapat mengalahkannya. Jawab pria gagah itu. Jika kau bertanya apa yang akan kulakukan setelah ini, mungkin aku akan mencoba memanipulasi para murid sekte ini untuk kujadikan sebagai kekuatan tempur milikku. Lanjutnya, mereka bertiga kemudian bersenang-senang. Mereka bertiga dilanda kenikmatan duniawi sehingga mereka tidak menyadari bahwa Kai telah menghabisi seluruh pasukan yang tersisa. Saat pintu aula itu terbuka, mereka langsung bersikap waspada. Mereka melihat pintu masuk aula tapi tak menemukan seorang pun di sana. Apa itu tadi? Kenapa pintu aula itu terbuka sendiri? Tanya wanita berbaju merah. Mungkin itu hanya angin yang kencang sehingga membuat pintu itu terbuka. Jawab wanita berbaju biru acuh tak acuh. Kalian berhenti bicara dulu. Pria dengan bekas luka di bagian mata itu mulai mengaktifkan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa apa yang terjadi. Untuk sesaat dirinya tak mengetahui apa yang baru saja terjadi, tapi sesaat ketika dirinya hendak menghilangkan kesadaran spiritualnya muncul sebuah peringatan yang membuat nyawanya terancam. Buah. Pria gagah itu mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Dirinya ketakutan ketika melihat sumber dari aura hitam yang baru saja menyerang dirinya. Jika kau seorang pendekar, keluarlah, jangan menjadi seorang pengecut. Teriak pria itu ke arah pintu aula. Pria gagah kemudian memakai pakaiannya dan berjalan pelan ke arah pintu aula dengan kedua kakinya tak bisa berhenti bergetar. Ketika dirinya sampai di pintu itu, ia dikagetkan dengan seorang pemuda dengan baju penuh dengan darah segar sambil membawa kepala pasukannya di tangan kirinya. "Ah!" teriak pria dengan bekas luka itu kemudian melarikan diri ke dalam aula. Ketika pria itu sampai di pintu masuk aula, dirinya tidak sadar bahwa kedua kakinya telah terpotong dari tubuhnya. Orang itu langsung terjatuh sambil menahan rasa sakit dari kedua kakinya yang telah terpotong. Kai berjalan pelan menghampiri pria dengan bekas luka dengan membawa pedang panjang di tangan kanannya. "Jangan mendekat," teriaknya. Kai tak memperdulikan teriakannya dan terus berjalan mendekat ke arah pria itu. Dilanda ketakutan yang sangat hebat membuat pria itu melakukan segala cara agar nyawanya selamat. Ia melempar sebuah belati yang telah dilapisi dengan racun hingga menancap di dada Kai. Sesaat dirinya tertawa bahagia, tapi ketiak sirinya menyadari bahwa Kai masih terus berjalan mendekat ke arah dirinya membuatnya semakin putus asa. "Matilah," ucap Kai dingin. Selesai membunuh pria itu, Kai juga membunuh kedua wanita yang berada di dalam aula. Dirinya mulai berjalan ke arah penjara sekte untuk membebaskan para tetua dan juga murid sekte itu dan menyuruh Merek untuk mengungsi ke ibu kota. "Terima kasih Dermawan," ucap para murid dan tetua sekte serentak. Kai hanya menganggukkan kepalanya dan menghilang entah kemana. Bab 55. Persiapan sebelum peperangan. Kota Zeng di perbatasan timur merupakan salah satu dari 5 kota teratas di benua barat, tapi kini kota Zeng terlihat seperti tanah mati. Ribuan nyawa kultivator dan juga orang biasa tergeletak tak bernyawa di sana. Mulai dari orang tua, wanita, anak-anak, bahkan mayat dari seorang bayi bisa ditemukan di kota itu. Di rumah wali kota Zeng, terlihat 2 orang pria paruh baya, yang satu sedang memegang pedang panjang, yang satunya sedang bertekuk lutut dengan tubuh penuh luka. "Cepat beritahu padaku, apa yang sedang direncanakan oleh Kaisar Elang Api," teriak pria-pria paruh baya itu dengan wajah penuh niat membunuh. "Bahkan sampai mati pun aku tidak akan pernah memberitahumu."
Kalau itu yang kau inginkan maka matilah, ucap pria itu dengan wajah dingin. Selah, tebasan pedang dari pria paruh baya itu tepat mengenai leher pria dengan tubuh penuh dengan bekas luka. Begitu kepala pria paruh baya itu terpisah dari tubuhnya, dia sudah tidak bernyawa. Cepat panggil Jenderal Luo kemari, sambil mengibaskan pedangnya yang dipenuhi darah segar, pria itu berkata pada bawahannya. Penjaga yang saat itu sedang menjaga pintu ruangan bergegas memanggil Jenderal Luo untuk menghadap kepada wali kota Huo. Tak berselang lama setelah itu, terdengar suara ketukan pintu sebanyak 3 kali dari luar ruangan. Masuklah. Setelah pintu terbuka terlihat seorang jenderal wanita dengan tubuhnya dipenuhi dengan armor emas membungkuk memberi hormat pada Kaisar Huo. Saya memberi hormat pada Yang Mulia, ucap jenderal wanita itu tanpa menaikkan suaranya. Luo, apa kau tahu kenapa aku memanggilmu kemari? Maaf Yang Mulia, saya tidak mengetahuinya, jawab wanita itu dengan wajah bingung. Dengarkan ini baik-baik, cepat kumpulkan seluruh pasukan kita, besok pagi kita akan langsung menyerang Kekaisaran Elang Api. Mendengar itu, terlihat jejak keterkejutan di mata jenderal wanita. Tapi tak lama, dia mengangguk sambil berkata, "Baik Yang Mulia." Setelah memberi hormat pada Kaisar Huo, wanita itu langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Sementara biru di Kekaisaran Elang Api, Kai yang telah selesai membereskan para penyerang di perbatasan barat segera kembali ke istana untuk menyusun ulang rencana. Duduk di atas tahta, Kai memandang para petinggi dan juga beberapa wali kota yang telah selesai mengungsi ke ibu kota. Jenderal Wen cepat ambil peta benua barat di ruanganku. Baik Yang Mulia. Setelah Jenderal Wen pergi meninggalkan aula istana, Kai mulai bertanya kepada para petinggi mengenai situasi benua barat saat ini. Menteri Lim, jelaskan situasi kita saat ini secara mendetail. Mendengar ucapan Zukai, Menteri Lim segera kemudian berdiri dan mulai menjelaskan situasi benua barat. Dari yang barusan Menteri Lim ucapkan, benua barat saat ini telah kehilangan 10.000 nyawa dari kultivator yang berperang. Tapi kota Li dan juga beberapa desa dan juga sekte di perbatasan barat telah berhasil diselamatkan. Sayangnya kota Zeng di perbatasan timur tak memiliki satupun orang yang berhasil selamat. Kai yang mendengar itu semua cukup marah hingga memukul kursi tempat ia duduk dengan sedikit kekuatan. Bang! Para petinggi dan juga wali kota yang melihat itu terdiam tanpa berani mengeluarkan suara sedikit pun. Hingga saat Jenderal Wen kembali suasana yang mencengkram tadi akhirnya menghilang. Zukai menghela nafas panjang sambil menatap Jenderal Wen dengan serius. Dia segera menyuruh pelayan istana untuk mengambilkan meja. Selang 1 menit berlalu, pelayan istana itu kembali bersama dengan beberapa rekannya membawa sebuah meja yang cukup besar. Dengan perintah Zukai, mereka meletakkan meja itu tepat di hadapan Zukai. Setelah melihat meja itu di depannya, Zukai mengambil gulungan peta yang ada di tangan Jenderal Wen dan meletakkan itu di atas meja. Tepat ketika Kai membuka gulungan itu, dia berkata, "Menteri Lim jelaskan di mana lokasi Kaisar Huo saat ini, dan juga apa pendapatmu tentang rencana Kaisar itu," ujar Kai. "Dari informasi yang saya dapatkan, Kaisar Huo saat ini berada di rumah wali kota kota Zeng. Dia mungkin sedang merencanakan untuk menyerang langsung ke kekaisaran kita. Kurasa dia terlalu percaya diri dengan kekuatannya dan juga para pasukannya." Kai merenung sebentar, walaupun Lia dapat membunuh Kaisar Huo seorang diri tapi dirinya juga tak bisa berteleport secara terus-menerus. La juga telah memikirkan cara untuk menyerang pasukan benua tengah seorang diri tapi La menduga bahwa Kaisar Huo menyembunyikan sebuah artefak yang mungkin akan membahayakan hidupnya. Setelah Kai menyuruh para menteri dan wali kota pergi, dia berencana membuat jimat pelindung untuk para pasukan. Jenderal Wen cepat kumpulkan para prajurit yang kita miliki, aku punya sesuatu yang ingin kuberikan pada mereka.
Tanpa basa-basi Jenderal Wen dengan cepat mengumpulkan pasukan kekaisaran di lapangan istana seperti yang Kai perintahkan. Di tengah teriknya siang itu, para prajurit dengan sabar menunggu kedatangan Kai. Beberapa dari mereka terlihat bahagia karena bisa melihat wajah kaisar baru sementara yang lain terlihat ketakutan karena takut kehilangan nyawa saat perang nanti. Selang 5 menit menunggu, Kai akhirnya datang dengan jubah kaisar miliknya. Simbol elang merah yang merupakan identitas kekaisaran elang api terukir jelas di dada kanannya. Seperti yang telah aku janjikan dulu, siapapun yang berhasil membunuh penyerang benua barat akan mendapatkan hadiah dariku. Setelah Kai mengatakan itu, dia memejamkan kedua matanya sambil mengeluarkan sebuah cincin ruang yang berisi miliaran keping emas dan juga jutaan pil peningkat kultivasi. Sambil menatap wajah lesu para prajuritnya, Kai mulai membagikan emas dan juga pil kultivasi pada setiap orang. Biar ku pertegas, jika ada yang takut mati silakan keluar dari sini. Aku tidak membutuhkan para prajurit lemah seperti itu. Karena Kai sangat benci dengan orang semacam itu, dia benar-benar tidak membutuhkan pasukan yang takut akan kematian. Meskipun semua orang takut mati, tapi jika mati demi mempertahankan keluarga mereka, ketakutan mereka akan kematian mungkin sedikit menghilang. Melihat ada banyak pasukan yang keluar dari barisan, Kai hanya menghela nafasnya. Selang beberapa menit, tidak ada prajurit lain yang meninggalkan barisan. Melihat kelompok itu, senyum lebar terlihat di wajah Zukai. Kita semua takut mati, jika kita mati semua yang telah kita perjuangkan hingga saat ini akan menghilang. Kita tak dapat bertemu kembali dengan keluarga kita yang sedang menunggu kepulangan kita. Apa kau rela mengorbankan nyawamu hanya untuk koin emas yang jumlahnya tak seberapa? Tidak kan? Tapi jika kalian mati untuk melindungi keluarga dan juga tanah air kalian, bukankah kematian kalian akan dikenang oleh semua orang? Aku, Xian Kaisar Kekaisaran Elang Api bersumpah dengan nyawaku sendiri tidak akan membiarkan satupun dari kalian akan mati di medan perang. Pidato Ling Zukai akhirnya menumbuhkan semangat para prajurit. Demi kejayaan Kekaisaran Elang Api, mari kita bunuh para penyerang itu. Grea! Teriakan para prajurit itu menggema di seluruh istana. Melihat semangat para prajuritnya, Kai tersenyum mengeluarkan jutaan jimat yang telah ia buat. Dengan ucapan Zukai, kertas itu akhirnya terbang dengan sendirinya dan menempel pada dada setiap prajurit yang akhirnya menghilang menjadi gumpalan cahaya. Para prajurit kaget dengan kejadian yang baru mengerutkan kening. Salah satu dari prajurit itu memberanikan diri untuk bertanyalah. Yang mulia, apa sebenarnya jimat tadi, kenapa itu menempel pada dada setiap prajurit? Itu merupakan sebuah jimat pelindung yang aku buat, itu akan aktif dengan sendirinya jika nyawa kalian sedang dalam bahaya. Para prajurit itu tersentak kaget dan secara bersamaan berterima kasih pada Kai. Baiklah kalian semua silakan pulang ke rumah kalian untuk menemui keluarga kalian, karena besok kita akan berperang habis-habisan dengan penyerang dari benua tengah. Mari kita buktikan pada dunia bahwa kita merupakan benua terkuat. Bab 56. Di dalam kamar Kaisar Kai sedang terlentang sambil menatap layar hologram di depannya, La terus menggeser layar hologram itu ke bawah seakan mencari suatu barang. Kenapa harganya mahal sekali, yang termurah saja menghabiskan ratusan juta poin sistem? Ucap Kai sambil mengeluh. Yer, bisa kau carikan aku rekomendasi sebuah kapal perang yang kualitasnya bagus tapi harganya tidak terlalu mahal. Baik GG. Ding. Muncul sebuah gambar kapal perang dengan model singa berwarna biru cerah. Kapal perang Kaisar Yu kuno. Harga, 1 miliar poin sistem. Apa tidak ada yang lebih murah Yi? Tidak ada GG. Kai dengan terpaksa membeli kapal perang yang Yi rekomendasikan, La membeli kapal itu sejumlah 10 buah yang menghabiskan 10 miliar poin sistem. Ding. Tuan membeli 10 kapal perang Kaisar Yu menghabiskan 10 miliar poin sistem.
Selesai membeli kapal perang, Kai kembali membuka toko sistem. Karena di toko sistem tidak menjual granat, akhirnya Kai memutuskan untuk membeli bahan-bahannya saja dan meraciknya sendiri. Sepanjang malam itu Kai begadang untuk membuat granat yang akan ia bagikan pada para pasukannya. Di dalam granat yang Kai buat, Kai mencampurkan berbagai elemen yang La punya dan La juga menambahkan beberapa racun yang sangat mematikan. Pagi menjelang dan Kai hanya dapat membuat granat sebanyak 100 buah, karena di sini Kai harus membuatnya secara manual. Satu buah granat yang Kai buat dapat membunuh seorang half saint dengan mudah. La membuat 100 buah jadi ia dapat membunuh 100 orang di ranah half saint, belum lagi jangkauan ledakannya yang mencangkup ratusan meter jauhnya. Kai menyimpan 100 bola granat itu di dalam inventorinya dan mulai membersihkan badannya. Selang 10 menit berlalu Kai telah mengganti pakaian tidurnya dengan satu set zirah naga. Zirah naga itu berwarna perak dengan simbol kepala naga di bagian punggung. Kai terlihat sangat gagah memakai zirah naga. La segera berjalan keluar ke lapangan istana karena para prajuritnya telah menunggu dirinya. Di lapangan istana terlihat prajurit yang telah berjajar rapi dengan satu set lengkap zirah serta penutup kepala yang terbuat dari metal. Karena poin karisma yang Kai miliki membuatnya semakin terlihat menawan. Mereka melihat Kai datang dengan zirah naga langsung terkagum-kagum, hormat pada Yang Mulia Kaisar. Ucap para prajurit dan petinggi istana serempak. Kai hanya membalas dengan anggukan kepala dan mulai mengeluarkan kapal perang yang baru La beli kemarin malam. Saat 10 kapal perang muncul tiba-tiba itu mengagetkan para prajurit dan juga petinggi istana. Kai juga dibuat kaget oleh ukurannya. Besar sekali, gumamnya. Prajurit bersiap ada serangan. Teriak Jenderal Wen memberi komando. Kai melihat tingkah Jenderal Wen hanya bisa tertawa, hahaha. Tenang, ini kapal perang yang sudah kusiapkan untuk berperang nanti. Jelas Kai. Kapal perang Kaisar Yu memiliki ukuran yang sangat besar untuk satu kapalnya dapat menampung hingga 150.000 orang. Aktifkan mode Invisible Bot Mobile. Seketika 10 kapal perang itu langsung tak terlihat bahkan hawa keberadaannya menjadi lenyap. Para prajurit membelalakkan matanya tak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Kemana kapal perang tadi? Bagaimana bisa kapal Hang besar itu menghilang tanpa jejak? Mereka semua kemudian menatap Kai dengan pandangan ingin tahu. Kai kemudian menjelaskan semua fungsi yang dimiliki oleh kapal perang ini dan juga cara untuk mengendarainya. Tanpa menunggu lama-lama Kai langsung memerintahkan para prajuritnya untuk naik ke dalam kapal. Proses itu membutuhkan waktu 10 menit. Sesudah masuk ke dalam kapal, kapal itu langsung menghilang dan melaju ke arah pegunungan Jilong. Kai sudah menyampaikan rencana untuk menyergap kapal perang dari benua tengah di pegunungan Jilong karena untuk dapat sampai ke Kaisaran Elang Api harus melewati pegunungan Jilong terlebih dulu. Tak sampai 1 jam Kai dan para pasukannya telah sampai di Gunung Jilong. Mereka membagi penyergap menjadi 2 kelompok, 5 kapal dari sisi kanan, 5 kapal dari sisi kiri. Karena mereka bosan menunggu, para prajurit memutuskan untuk berlatih sedangkan Kai dan para petinggi membahas rencana untuk kedepannya. Selang 5 jam berlalu terlihat rombongan kapal dengan kecepatan yang sangat cepat melaju ke arah pegunungan Jilong. Rombongan itu terdiri dari 12 kapal perang seukuran kapal perang yang dimiliki pasukan Kai dan 1 buah kapal perang induk. Saat kapal perang benua tengah hampir mencapai tempat yang telah Kai rencanakan, segera saat itu juga Kai memberi perintah. Serang. 10 kapal perang dari pasukan Kai langsung menembakkan sebuah cahaya emas dan langsung meledakkan 3 kapal perang milik benua tengah. Cepat turun dari kapal kita telah disergap. Perintah Kaisar Huo. Tapi itu sudah terlambat, Kai berhasil menumbangkan 2 kapal lainnya kini hanya tersisa 7 kapal dan juga 1 kapal induk.
Kini penyerang dari benua tengah sudah kehilangan 1/4 dari jumlah pasukannya yang membuat Kaisar Huo menjadi frustasi. Sialan. Kaisar Huo mulai melancarkan serangan api dari tangannya karena elemen utama miliknya adalah elemen api. Panah api, bakar kapal itu untukku. Seperti memiliki kesadaran sendiri, panah api yang Kaisar Huo keluarkan dengan cepat menyerang kapal perang dari benua barat. Boom! Suara ledakan yang sangat keras terdengar di tengah pegunungan itu. Kapal perang yang baru saja Kaisar Huo serang menggunakan panah api lini tertutup kabut yang cukup tebal. Sesaat Kaisar Huo merasa dirinya di atas angin, tapi ketika kabut asap mulai menghilang itu memperlihatkan kapal perang Kekaisaran Elang Api baik-baik saja, bahkan tidak menerima kerusakan sedikitpun. Bagaimana mungkin? Teknik andalan yang mulia bahkan dapat melelehkan baja terkuat sekalipun. Kenapa kapal perang seperti itu tidak terkena kerusakan sedikitpun? Seru para kultivator benua tengah tidak percaya. Tidak hanya mereka saja, bahkan para prajurit Kekaisaran Elang Api pun menjadi kaget. Kapal ini ternyata sangat kuat. Kaisar Huo yang terkenal dengan teknik panah apinya saja tidak dapat menimbulkan kerusakan sedikitpun pada kapal ini, ujar salah seorang prajurit istana. Kai keluar dari kapal perang dan mulai mengeluarkan pedangnya, juga menyuruh para pasukannya untuk segera turun dari kapal untuk membantai para penyerang dari benua tengah. Kalian semua ikuti komandoku. Serang! Teriak Kai membangkitkan semangat para pasukan. Wah! Saat mereka sudah turun dari kapal, mereka dengan cepat meminum pil berseker yang kemarin Jenderal Wen berikan. Boom! Boom! Satu persatu prajurit yang telah meminum pil berseker telah naik tingkat satu ranah. Terlihat luapan energi yang abnormal keluar dari tubuh masing-masing prajurit yang telah meminum pil berseker. Kekuatan ini, sebelumnya aku hanya seorang pendekar suci, tapi sekarang aku telah naik tingkat menjadi nirwana. Gumam salah seorang prajurit yang berada di barisan depan. Hanya butuh waktu setengah jam untuk pasukan Kai membantai seluruh orang yang ada. Kaisar Huo pun dibuatnya semakin frustasi. Berani-beraninya kalian para semut membunuh pasukanku, sekarang rasakan ini. Wah! Wus! Boom! Ledakan itu mengenai para pasukan Kai yang berada di garis depan dan membuat mereka terpental sejauh 100 meter. Untungnya karena jimat yang Kai berikan sebelumnya membuat nyawa mereka selamat, Kai dengan tegas menyuruh pasukannya mundur dan dengan gagahnya maju untuk melawan Kaisar Huo 1 vs 1. Asap yang terjadi akibat ledakan itu perlahan hilang dan terlihat Kaisar Huo yang tubuhnya telah berubah total. Kulitnya yang awalnya kuning kecoklatan menjadi merah serta tumbuh tanduk di kepalanya dan juga matanya telah berubah menjadi hitam legam. Kultivasinya juga meningkat pesat, yang awalnya seorang Raja Dao awal menjadi Raja Dao Puncak. Bewahaha, kalian berani membuatku marah, sekarang rasakan akibatnya. Tawa Kaisar Huo seperti teror yang terdengar di telinga para prajurit. Hei kau Kaisar idiot, mau sampai kapan kau akan tertawa seperti itu? Sini lawan aku. Kai mengeluarkan dua pedang dari cincin ruangnya dan mulai memasang kuda-kuda. Langkah angin, teknik pedang langit, gerakan kedua tusukan pedang. Kai mengeluarkan dua teknik sekaligus yang membuat gerakan menusuknya menjadi sangat cepat, bahkan tidak bisa diikuti oleh mata biasa. Kaisar Huo menjadi terkejut dengan serangan yang Kai lakukan, tapi dengan cepat ia juga mulai mengeluarkan teknik bertahannya. Teknik leluhur darah, perisai darah. Darah dari mayat kultivator benua tengah yang berhasil prajurit Kai bunuh mulai berkumpul menjadi satu membentuk sebuah perisai yang melindungi Kaisar Huo. Boom! Duar! Ledakan itu sangat keras hingga membuat Kai melangkah ke belakang. Sial, tubuhnya sangat keras. Gerutu Kai kesal. Di samping itu Kaisar Huo yang berhasil menahan serangan Kai berdiri diam tak berbicara, tubuhnya bergetar hebat. Teknik anak itu sangat hebat, bahkan setelah menggunakan perisai darah seluruh tubuhku rasanya mati rasa. Batin Kaisar Huo. Kedua orang itu kembali bertatapan dan mulai memasang kuda-kuda kembali dan menyerang secara bersamaan.
Bab 57. Boom. Kai dan juga Kaisar Huo telah bertukar teknik sebanyak 100 serangan tapi tak ada tanda-tanda dari salah satu akan tumbang. Hingga saat pertukaran serangan ke-150 kalinya Kaisar Huo terpental ke belakang sejauh 7 meter dengan nafasnya yang sudah terengah-engah. La mengambil sebutir pil pemilih ki dari dalam cincin ruangnya dan memakan. Mereka berdua kembali menyerang satu sama lain. Ini menyenangkan. Anak muda, ayo kita terus bertarung hingga salah satu dari kita mati. Seru Kaisar Huo sambil menarik nafas panjang. Wus. Ting. Ting. Teknik pedang pemusnah. Gerakan kedua Palem Ilusion. Teknik leluhur darah. Pedang Raja Shuro. Kedua teknik itu saling bentrok hingga pedang yang Kaisar Huo genggam terbelah menjadi dua. Akibatnya Kaisar Huo pun terkena teknik pedang pemusnah yang Kai keluarkan hingga membuatnya kehilangan lengan kanan. Arggh! Teriak Kaisar Huo mengerang kesakitan. La dengan cepat mengalirkan ki miliknya untuk menghentikan pendarahan di lengan kanannya. Hahaha, nak, aku sudah kalah, cepatlah akhiri hidupku. Pintanya dengan raut pucat. Dua Kai tetap memasang wajah dinginnya tanpa keraguan langsung menebas leher Kaisar Huo hingga terlepas dari tubuhnya. Kaisar, kalian telah mati di tanganku, sekarang aku memberikan kalian dua pilihan, menyerah atau mati. Seru Kai dengan tangan kanannya memegang kepala Kaisar Huo yang baru saja ia penggal. Para penyerang dari benua tengah tidak bersuara sedikit pun. Keheningan berlangsung selama 1 menit hingga terdengar suara gelak tawa di antara para kultivator benua tengah. Hahaha, hahaha. Ne pria tampan, jika kau menganggap dengan menghabisi Kaisar Huo akan mengakhiri perang ini, kau terlalu naif. Ucap seorang wanita dengan tubuhnya yang penuh dengan zirah. Para pasukan cepat aktifkan arai kutukan darah. Baik Jenderal. Wus. Dengan cepatnya para penyerang yang tersisa membentuk sebuah arai yang melingkari para pasukan tangkai bawah. Dalam waktu satu tarikan nafas lingkaran arai telah menyala yang tandanya bahwa arai yang mereka siapkan telah aktif. Sebuah asap berwarna merah muncul entah dari mana yang membuat para tumbuhan di sekitar asap itu langsung layu dan kehilangan daya hidupnya. Namun hal itu tidak membuat para prajurit dari Kekaisaran Elang Api gentar sedikit pun, mata mereka tidak menunjukkan adanya keputusan melainkan perjuangan untuk melindungi seseorang yang berharga baginya. Kai tidak bisa menahan senyumannya, La melangkah maju dan melambaikan tangannya. Wus! Dalam hitungan detik arai yang dibuat oleh penyerang dari benua tengah telah hancur dan digantikan oleh gumpalan ki yang beterbangan. Uhuk! Uhuk! Satu persatu orang yang membuat arai kutukan darah itu langsung terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Hal ini karena adanya keterikatan antara sudut arai dan juga jiwa mereka. Jika arai pecah maka jiwa mereka juga akan ikut terluka. Wanita yang baru saja memerintahkan para kultivator benua tengah menjadi marah dan mulai menggigit kuku jarinya yang cukup panjang. Sial, dia juga seorang master arai, bahkan tingkatannya tidak lebih rendah dari pelayang yang mulia. Aku harus mencari cara untuk melarikan diri dan memberitahu kabar ini pada yang mulia. Gumam wanita dengan baju zirah itu kesal. Saat dirinya tenggelam dalam pemikirannya, Kai dengan cepat menerjang kerahnya tanpa ia sadari. Tinju Kaisar, gerakan pertama. Tinju penghancur. Pukulan Kai tepat mengenai pusat perut dari wanita berbaju zirah di depannya dan menimbulkan sebuah ledakan yang sangat hebat. Duar! Ak! Tanpa diduga wanita itu terpental sejauh ratusan meter hingga tubuhnya menabrak sebuah pohon raksasa dan membuatnya patah. Saat dirinya hendak bangkit, Kai telah berada di depannya dan kembali memukul perutnya hingga terpental sekali lagi. Kai terus melakukan serangan seperti itu hingga zirah wanita di depannya pecah disertai dengan tubuh yang berlumuran darah. Wanita itu mencoba bangkit tapi tubuhnya tak merespon dikarenakan lukanya yang sangat parah. Bajingan ini ternyata belum mengeluarkan seluruh kemampuannya saat pertarungan tadi.
dia hanya seorang Dao Realem, kenapa bisa sekuat ini? Haruskah aku membuka segel itu? Batin wanita itu yang sudah tak mampu lagi mempertahankan kesadarannya. Melihat Kai yang telah mengenyam pedang besar di tangan kanan dan hendak menusuk perut wanita berzirah. Tak punya pilihan lain, wanita itu dengan cepat melepas sebuah cincin di jari manisnya dan langsung membuangnya. Wus! Kilatan cahaya bersinar terang yang membuat Kai menutup matanya menjauh. Saat siluet cahaya perak itu menghilang, terlihat wanita berzirah tadi terbang ke langit menatap Kai dengan penuh kebencian. Fisik wanita itu berubah total, kulit yang awalnya berwarna putih mulus berubah menjadi merah, muncul dua pasang sayap di belakang punggungnya. Matanya berubah menjadi hitam serta munculnya dua tanduk panjang menyerupai seorang iblis. "Li, iblis!" teriak salah seorang di belakang Kai. Iblis. Dari novel yang kubaca di bumi dulu, iblis digambarkan sebagai ras kuno yang membantai manusia untuk kesenangan mereka sendiri. Tapi ada juga beberapa iblis yang memiliki sifat baik. Kuharap aku dapat bertemu salah satu dari mereka untuk aku jadikan teman. Gumam Kai pelan. Yi analisis. Memuat analisis. Ding. Status. Nama, Jiang Lin. Ras, Demon. Kultivasi, Emperor Realem Tier 1. Usia, 1000+. Identitas, pelayan Raja Iblis. Pelayan Raja Iblis. Jika pelayannya sekuat ini, bagaimana dengan Raja Iblis? Saat pandangan Kai tertuju pada layar hologram di depannya, lah tak sadar bahwa sebuah bola api raksasa sedang mengarah kepadanya. Cih, hanya seorang ranah Dao berani mempermalukanku seperti itu. Matilah bajingan. Bom. Kabut asap mulai menyelimuti tempat Kai berada. Apakah dia sudah mati? Ucapnya sambil melirik ke bawah. Bam. Sebuah pukulan yang sangat keras mengenai punggung wanita itu dan membuatnya terpental ke tanah. Duar. Fuh. Kulitnya sama kerasnya dengan kaisar idiot itu. Kai memandang tanah tempat iblis itu terjatuh dan melihat bahwa iblis itu tidak terluka sama sekali. Perbedaan tiga ranah memang tidak bisa diremehkan, walaupun aku memiliki beberapa tubuh spesial, tapi itu tidak cukup untuk mengatasi perbedaannya. Dirinya juga tak berniat untuk mengaktifkan titel Kaisar Bintang yang merupakan kartu as miliknya, ia hanya akan menggunakannya dalam keadaan genting saja. Teknik Tousan Sword Spirit. Ribuan pedang roh muncul di belakang Kai, karena penguasaan Kai telah mencapai tingkat maksimal, dirinya dapat menggabungkan pedang roh itu dengan elemen yang ia miliki. Untuk saat ini Kai sudah menguasai 4 elemen, yaitu elemen api, cahaya, es, kegelapan. Ia menggabungkan pedang roh dengan elemen cahaya dan juga elemen es. Wus! Ratusan pedang roh itu mulai melesat menuju satu titik, yaitu iblis wanita Yabek sedang berdiri tegak di tanah. Bam! Duar! Karena kecepatan pedang itu terlalu cepat untuk dilihat, bahkan serangan itu dapat membunuh ribuan kultivator ranah Sein dalam sekejap. Tapi Kai juga harus menghabiskan energi yang sangat besar. Tanah yang terkena serangan Kai berbuah menjadi kawah raksasa. Tak berhenti sampai di situ, Kai mengaktifkan tubuh Kaisar Petir dan mulai memanggil sebuah petir kuno, namun petir kuno itu hanya mengandung 10% dari kekuatan aslinya. Meski begitu, petir kuno sudah dapat membunuh seorang kultivator dalam sekejap. Kai mengubah petir kuno itu menjadi sebuah tombak dan melemparnya ke arah kawah tempat iblis itu berada. Aku terlalu berlebihan untuk menghabiskan energi dari dalam diriku, ujar Kai dengan tubuhnya yang bercucuran keringat. Saat dirinya dalam sedang kelelahan, muncul sebuah serangan dari bawah menuju dirinya. Bom! Kai terkena serangan itu dan terjatuh ke tanah. Lah melihat sumber dari serangan itu dan mendapatkan sebuah serangan kembali mengarah pada dirinya. Kai dengan cepat menghindari serangan itu dan berdiri sambil mengusap sedikit darah di bibirnya. Cuh! Seberapa kuat pertahanan wanita itu? Dengan semua serangan terkuatku ia masih dapat menahannya, bahkan membalasku.
Saat kabut asap di kawah mulai menghilang, terlihat seorang iblis wanita dengan kondisi salah satu sayapnya telah robek akibat serangan yang Kai berikan. Tubuh iblis itu juga sangat buruk, kedua tanduknya patah, terdapat luka tebasan di setiap bagian tubuhnya, bahkan pakaian yang ia pakai juga ada beberapa yang sobek. Haha, pria tampan, kau hanya seorang Dao Realm tapi sudah sekuat ini. Bagaimana jika kau telah menerobos ke ranah Raja Dao? Kaisar Dao, bahkan rajaku sendiri tak dapat menghentikanmu, tapi itu semua sudah terlambat karena kau akan mati di sini. Iblis wanita yang sudah berdiri tegap mulai menerjang ke tempat Kai berada. Saat jarak antara dirinya dan Kai terpisah 10 meter, Kai mengambil sebuah kertas tipis dari inventory dan menyobeknya. Ding! Kontrak budak telah diaktifkan, mendeteksi seseorang dalam jarak 15 meter. Terdeteksi adanya seorang iblis dalam jarak 10 meter, apakah Tuan ingin menjadikannya seorang budak? Ya, kontrak telah berhasil dibuat. Seketika muncul sebuah kalung di leher iblis wanita yang membuatnya mengerang kesakitan. Ah, kenapa bisa muncul sebuah kalung di leherku? Ah, kepalaku sakit. Teriaknya sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Kai mengangguk puas, tak sia-sialah menghabiskan 5 miliar poin untuk membeli kontrak budak, tapi ketika melihat efeknya seperti inilah sangat senang. Hei gadis iblis, cepat kemari. Iblis wanita yang tengah kesakitan itu dengan mudahnya menuruti apa yang Kai katakan, dirinya berjalan ke arah Kai sambil menahan rasa sakit di kepalanya. Hah! Hei manusia, apa yang telah kau lakukan padaku? Cepat hilangkan teknik busukmu itu, jika tidak, ayahku tidak akan pernah mengampuni dirimu. Ancam iblis wanita menatap Kai dengan penuh kemarahan. Banyak bacot, plak. Kai menamparkan pipi kanan iblis wanita sehingga membuat pipinya menjadi merah. La semakin marah kepada Kai, La tak memperdulikan rasa sakit di kepalanya dan menyerang ke arah Kai. Manusia, matilah. Kai diam, tidak bergerak dan hanya mengucapkan satu kata, diam. Dek. Seketika sakit kepala yang dialami oleh iblis wanita itu bertambah parah hingga membuatnya kehilangan kesadaran. Melihat kejadian itu, Kai langsung memerintahkan para prajurit untuk menghabisi para penyerang yang tersisa dari benua tengah. Kai menggendong iblis itu dan membawanya terbang entah kemana. Bab 58. Di sebuah dataran mati yang terbengkalai, tidak ada satupun tanda kehidupan terlihat di sana. Di belahan utara dataran terdapat sebuah goa yang berukuran sangat besar. Jika dilihat dari luar, goa itu hanya terlihat seperti goa pada umumnya, tapi di dalam goa itu terlihat sebuah cahaya ungu redup yang bisa mati kapan saja. Brak! Sebuah suara ledakan terdengar dari dalam goa, keparat. Bagaimana bisa koneksi jiwa antara aku dan Lin terputus? Teriaknya marah yang membuat seisi goa bergetar. Asteris. Tuanku Raja Iblis, apakah ada sesuatu yang terjadi pada gadis kecil itu? Tanya salah seorang iblis bermata 3. Aku tidak tahu, tapi yang jelas dia sedang mengalami masalah, jika tidak bagaimana tanda jiwa yang kuberikan padanya terputus. Iblis bermata itu tidak bertanya lebih lanjut karena dirinya tahu bahwa rajanya saat ini sedang tidak dalam mood yang buruk. Zen, cepat kau suruh beberapa iblis elit kita untuk mengawasi apa yang sedang terjadi di dataran 5 benua. Ujarnya. Baik rajaku. Sesudah memberi hormat, iblis bermata 3 itu langsung membalikkan badan dan keluar dari ruangan itu. Bangsat. Jika ada seorang kultivator dari 5 benua menyakiti Lin, bahkan jika itu memberinya sebuah luka sedikit saja, maka dapat dipastikan hidupku tidak lama lagi. Batin Raja Iblis, ketika dirinya menyebut keluarga Lin, tubuhnya bergetar hebat seakan takut oleh sesosok di belakangnya. Di tengah hutan sebelah timur dari Gunung Jilong, Kai membawa Lin ke sebuah desa terdekat. Karena luas desa itu tak terlalu besar, Kai dapat menemukan sebuah penginapan dengan mudah. Sesampainya di sana, Kai memesan 2 kamar, satu untuknya dan satu lagi untuk gadis iblis yang dibawanya.
Setelah membayar biaya menginap selama 1 malam, Kai menaruh Lin di kasur kamarnya dan langsung beranjak keluar untuk kembali kamarnya. Ketika Kai telah masuk ke dalam kamarnya, La tak langsung tidur melainkan mengambil sikap lotus untuk mengisi kembali energi dan juga menaikkan tingkat kultivasinya. Kai berkultivasi sepanjang malam hingga esok hari tiba. Kai perlahan membuka matanya dan menggunakan kesadaran spiritual untuk mengecek keadaan penginapan. Tak lupa juga dirinya mengecek kamar di sampingnya yang merupakan tempat gadis iblis yang ia bawa kemarin. Setelah tahu bahwa gadis itu masih baik-baik saja, Kai berjalan ke meja resepsionis dan membayar 3 koin emas untuk biaya menginap selama 1 minggu. Kai kembali ke kamarnya dan mulai berkultivasi kembali selama 5 hari. Di hari keempat Kai berkultivasi, ternyata iblis wanita yang ia bawa telah bangun. Di mana ini? Bukankah kemarin aku sedang bertarung? Gadis itu mengalami sakit kepala yang luar biasa selama 5 menit dan akhirnya mereda. Sakit sekali, kumohon siapa saja tolong aku. Saat dia mengingat kembali kejadian di mana dirinya mulai mengalami sakit kepala, satu-satunya yang ia ingat adalah ketika dirinya tengah bertarung dengan Kai dan tiba-tiba muncul sebuah kalung misterius di lehernya. Pasti dia. Aku harus membunuhnya. Gadis itu berjalan dengan sempoyongan keluar dari kamar. La berjalan ke meja resepsionis dan mulai bertanya. Permisi, apa kau tahu pria dengan ciri-ciri? Gadis iblis itu kemudian mulai menjelaskan ciri-ciri yang Kai miliki. La sekarang sedang dalam wujud penyamarannya sehingga tidak membuat orang di sekitarnya curiga. Jadi itu. Sebenarnya 5 hari yang lalu pria itu membawamu kemari saat kamu tak sadarkan diri. Enaknya digendong oleh pria tampan seperti itu. Gadis itu menjadi bingung. La tak tahu apa niat pria yang telah membuatnya seperti ini menggendong dirinya saat tak sadarkan diri. Hei, apa kau dan dia sudah dolar akeong dan tanda pagar plus? Gadis itu mendengar kata kotor yang resepsionis itu bisikan padanya membuatnya sangat malu. Bagaimana ia tidak malu? Selama hidupnya ini tak pernah ada satu pria pun yang berani menyentuhnya, bahkan Raja Iblis sekalipun. Di kamar berapa ia berada sekarang? Pria itu sekarang berada tepat di sebelah kamarmu. Gadis iblis itu langsung bergegas ke kamar Kai berada. Sesampainya di pintu depan kamar Kai, La langsung memukul pintu ke kamar itu hingga hancur. Hei bajingan, apa yang telah kau lakukan pada tubuhku? Saat La melihat ke arah tempat tidur dirinya, melihat Kai yang sedang mengambil sikap lotus tanpa memakai baju atasan. Tubuh bagian atas Kai yang tanpa busana terlihat oleh Lin. Bajingan, apa yang sedang kau lakukan? Cepat pakai pakaianmu, ucapnya sambil menutup kedua matanya dengan tangan. Kai perlahan membuka matanya dan melihat gadis iblis itu berada di depannya dan berteriak tidak jelas membuatnya mengerutkan kening. Apa yang kau lakukan di sini? Cepat kembali ke kamarmu. Aku ingin berkultivasi sekarang. Beraninya kau manusia rendahan memerintahku? Sebelum dia bisa menyelesaikan, kepalanya sakit kepala mulai muncul kembali. Baik-baik, aku akan segera kembali. Cepat kau hilangkan sakit kepala ini, teriaknya kesakitan sambil memegangi kepalanya. Cepat pergi. Setelah sakit kepala mereda, La langsung berbalik dan kembali ke kamarnya. Sialan kau manusia, jika bukan karena kalung sialan ini aku pastikan akan membunuhmu dengan sangat kejam. 2 hari berlalu, di dalam kamar Kai terjadi fluktuasi luapan Ki yang luar biasa dan terjadilah sebuah ledakan. Boom, hiya, akhirnya aku menerobos. Kai memeriksa tubuhnya dan menyadari meridiannya telah bertambah luas. Tampilkan statusku. Ding, status. Nama, Ling Zukai, Xian. Umur, 19 tahun, 1. Ras, human. Titel, seorang yang bereinkarnasi. Kaisar Bintang. Kultivasi, Saint Tier 7/1 miliar plus. Job, Alchemist Grandmaster, menengah. Master Arai, Suci, puncak. Skill,
Teknik pedang langit 100%. Langkah angin 100%. Teknik pedang pemusnah 100%. Teleportasi kuno kurang dari sama dengan lebih besar dari bisa berevolusi. Api neraka kuno. Tinju kaisar 100%. Tousan Sword Spirit 100%. Budidaya, teknik pelahap bintang bumi 1/99. Teknik pernafasan kuno. Heaven Flame Body kuno. Senjata, pedang merah darah langit. Pedang Thunderbird ilahi. Zirah naga kuno. Pedang kaisar bintang langit 1/20. Tubuh naga 7%. Tubuh dewa kematian 1%. Tubuh kaisar petir 10%. Tubuh roh. Tubuh elemen. Poin sistem 92 miliar. Poin keterampilan 50 juta. Kekayaan unlimited. Lebih besar dari shop. Lebih besar dari inventory. Lebih besar dari gacha sistem. Lebih besar dari sistem versi 1.5. Tidak terlalu banyak perubahan. La mengambil sebuah baju dari cincin ruangnya, dan keluar dari kamarnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu dapat terdengar dari luar kamar Lin. Saat pintu terbuka, Kai dengan cepat menarik tangan Lin dan terbang meninggalkan penginapan. Di langit situasi antara Kai dan Lin menjadi sangat canggung. Kai merasa bingung. Kemarin yang dia bawa sangat berisik dan sekarang tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis iblis pendiam. Hingga sampai di Kekaisaran Elang Api mereka tidak bicara satu sama lain. Lihat itu Kaisar Si, tapi kenapa di sampingnya ada seorang gadis? Mungkinkah dia wanita kaisar? Iya, mungkin dia adalah seorang wanita Kaisar Si, jika tidak bagaimana Kaisar Si memegang tangan gadis itu. Berbagai pendapat keluar dari mulut para penduduk kekaisaran. Kai tidak terlalu memperhatikannya dan berjalan menuju istana. Bab 59. Istana Elang Api. Perang berakhir dengan kemenangan berada di tangan Kekaisaran Elang Api. Kekaisaran Elang Api tidak memakan satu korban pun dalam perang melawan benua tengah dikarenakan kaisar mereka yang memenuhi janjinya. Biasanya ketika usai perang mereka akan melakukan perayaan kemenangan, tapi tidak kali ini. Para kultivator yang ikut berperang sedang berkumpul di lapangan istana sambil menunggu kedatangan seseorang. Senior Meng, kenapa Kaisar Si tak kunjung datang? Tanya salah seorang kultivator muda pada seniornya. Maaf Junior, aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu dengan pasti karena setelah mengalahkan iblis wanita, Yang Mulia Kaisar membawanya ke arah timur gunung. Jawabnya. Saat keduanya tengah dalam perbincangan, tiba-tiba muncul sebuah hembusan angin di lapangan istana yang membuat para kultivator itu waspada. Mereka dengan sigap mengambil pedang dan memasang kuda-kuda bersiap mengeluarkan teknik masing-masing. Tahan, Dek. Jantung mereka semua berdetak cepat. Mereka sudah tahu siapa orang di depannya hanya dari suaranya saja. Yang Mulia Si. Seketika seluruh orang di lapangan istana berlari ke arah Kai dan memeluknya. Karena saking banyaknya orang membuat Kai kesulitan bernafas. Hei, uhuk. Berhenti, kalian membuatku tidak bisa bernafas. Ujar Kai. Mereka dengan cepat melepaskan pelukan pada Kai dan mulai berbaris dengan rapi. Aku ingin bertanya satu hal, kenapa kalian semua berkumpul di sini? Itu karena kami menunggumu Yang Mulia. Kai mengangguk mendengar jawaban dari pria muda di depannya. Saat Kai tengah memberi beberapa arahan pada pasukannya, muncul Lin dari belakang Kai mengejutkan semua orang di sana. Yang Mulia, awas di belakangmu. Tenang, iblis ini sudah ada dalam kendaliku, jadi kalian semua tidak perlu khawatir. Jelas Kai. Semua orang menjadi terkejut. Mereka tahu bahwa Kai dapat mengalahkan iblis wanita menggunakan sebuah artefak karena mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi yang membuat mereka terkejut adalah, Kai dapat menjinakkan ras iblis yang merupakan sebuah ras kuno yang dulunya hampir menguasai 70% dataran di dunia.
Yi, Yang Mulia, apakah itu sungguhan? Tanya salah seorang prajurit ragu-ragu. Iya itu benar, jawab Kai sambil tersenyum lebar. Hua, saya kira tadi dia memiliki niat jahat kepada Anda. Setelah mendengar jawaban langsung dari Kai, semua orang dapat bernafas lega. Kenapa kalian masih berdiri di sini? Apakah kalian tidak mau ikut perayaan kemenangan? Perayaan kemenangan. Kita belum membuat perayaan yang mulia, kita semua di sini menunggu kedatanganmu. Jika bukan karena Anda, kami semua pasti akan mati di tangan penyerang benua tengah saat itu. Suasana hati Kai menjadi semakin gembira, lah tak segan-segan menghabiskan 100.000 poin sistem untuk membeli beberapa peralatan dan dekorasi untuk digunakan untuk membuat perayaan. Kalian semua, kita akan merayakan kemenangan kita besok malam. Kuharap kalian semua bisa menghadiri perayaan itu. Tentu saja Yang Mulia, mana mungkin kami menolak permintaan Anda. Jawab seorang prajurit dengan penuh semangat. Tidak usah terlalu formal, aku lebih senang jika kalian semua bisa berbicara dengan normal kepadaku. Ujar Kai. Sebelum mereka pergi meninggalkan istana, Kai menghentikan mereka. Sebentar. Aku lupa memberi kalian hadiah setelah mengalahkan para penyerang itu. Tidak perlu Yang Mulia, kami berperang untuk kekaisaran kami dan keluarga kami di sini, jadi Anda tak perlu menghabiskan uang hanya untuk memberi kami semua hadiah. Tak memperdulikan apa yang prajuritnya katakan, Kai mengeluarkan miliaran keping emas dari inventorinya. Kalian bagi sendiri, aku akan istirahat dulu di istana. Saat Kai hendak memasuki istana, lah berhenti sebentar dan menoleh ke belakang. Ingat besok hari perayaan kekaisaran kita, kuharap kalian datang. Ucapnya sambil melambaikan tangan. Kai bersama dengan Lin kemudian memasuki istana dan berjalan ke dalam kamarnya. Di depan pintu kamar Kai berdiri sambil melihat gadis iblis di sampingnya. Lah bingung mau diapakan gadis itu. Hingga sebuah ide terbesit di kepalanya. Hei, namamu Jiang Lin kan? Cepat beritahu padaku apa yang sedang Raja Iblis rencanakan. Jiang Lin pun terkejut atas apa yang Kai ucapkan, selama ini dia belum memberitahu namanya. Bagaimana Kai bisa mengetahuinya? Itulah yang ia pikirkan. Bagaimana kau tahu namaku? Dan juga Raja Iblis tidak memiliki hubungan apapun denganku. Jawabnya acuh tak acuh. Apakah benar begitu? Kai menggunakan pikirannya untuk membuat Lin sakit kepala. Akan kukatakan. Tolong jangan siksa aku lagi. Banyak air mata berlinang karena rasa sakit di kepalanya yang terus menekan dirinya. Sebenarnya Lin hanya bisa pasrah menjelaskan pada Kai siapa sebenarnya dia dan hubungannya dengan Raja Iblis. Jiang Lin merupakan anak tunggal dari keluarga Jiang di alam iblis. Keluarga Jiang merupakan keluarga paling kuat dan berkuasa di sana. Berbagai macam iblis tingkat tinggi dan juga iblis kuno bersumpah setia pada keluarga Jiang, dan juga karena sejarah keluarga Jiang yang telah berdiri selama ratusan tahun membuat keluarga Jiang sangat ditakuti di sana. Jiang Lin merupakan satu-satunya putri dari Jiang Men yang saat ini menjabat sebagai kepala keluarga dari keluarga Jiang. Sekitar 100 tahun yang lalu muncul sebuah bencana yang melanda alam iblis, salah satunya lalah munculnya Kaisar Iblis pertama yang membuat alam iblis yang awalnya damai menjadi medan perang, tak terkecuali keluarga Jiang. Kepala keluarga saat itu mengkhawatirkan keselamatan putri satu-satunya yaitu Jiang Lin dan menyerahkannya pada salah satu bawahannya yang paling setia yaitu Gou Jin. Karena Jiang Lin dibawa ketika dirinya tak sadarkan diri, tiba-tiba ketika dirinya bangunlah menyadari bahwa tempatlah bangun bukan di ruangan mewah tapi di sebuah goa dengan bau yang tidak sedap. Lah melihat di sekelilingnya dan pandangannya tertuju pada seorang iblis besar sedang membakar ikan di luar goa. Paman Jin, aku harus bertanya padanya apa yang sedang terjadi. Lin yang saat itu dalam kondisi yang kurang baik memaksa tubuhnya untuk berdiri dan berjalan keluar goa.
Di luar goa Guo Jin yang tengah asik membakar ikan tak menyadari bahwa Jiang Lin telah berjalan mendekat ke arahnya. Paman Jin, apakah itu benar kau? Ah, bikin kaget saja, apa yang sedang Nona lakukan di sini? Cepat kembali ke goa. Paman belum menelusuri dataran ini secara menyeluruh, takutnya nanti ada sesuatu yang dapat membuat kita berdua dalam bahaya, jelas Paman Jin tersenyum ramah. Paman, di mana kita? Ini bukan alam iblis. Kepadatan ki di sini terlalu rendah jika dibandingkan di sana. Tanya Lin penasaran. Sebenarnya kita sekarang berada di alam yang disebut dunia kultivator. Kenapa kepadatan ki di sini rendah? Menurut analisisku, kepadatan ki di sini hanya terbatas untuk seseorang sampai ranah Kaisar Dao. Untuk menerobos alam di atasnya ki di sini tidak memungkinkan itu terjadi. Lin mulai berpikir, apa yang dapatlah ingat terakhir kali adalah ketika dirinya bermain bersama ibu dan ayahnya, tapi setelah itulah tak dapat mengingat apapun. Paman Jin, di mana ayah dan ibu? Guo Jin hanya dapat menggaruk pipinya tang tidak gatal dan menjawab dengan canggung, sebenarnya ini adalah permintaan Tuan Men yang menyuruhku untuk membawa Anda kemari sampai situasi di alam iblis kembali damai. Ayah yang menyuruhmu, kenapa dia melakukan itu? Cepat bawa aku kembali ke alam iblis, aku ingin bertemu dengan ayah dan ibu. Guo Jin hanya diam saja tak menjawab dan mengeluarkan sebuah botol kecil berisikan sebuah cairan berwarna biru muda. Saat tutup botol terbuka, aroma dari botol itu langsung menyebar luas ke seluruh area di sekitarnya. Apa yang kau lakukan? Jiang Lin kemudian tergeletak pingsan setelah mencium sebuah serbuk yang keluar dari botol obat di tangan Guo Jin. Maaf Nona, tapi Tuan telah memutuskan agar nyawa Nona selamat. Kembali ke MC. Setelah mendengar apa yang Lin sampaikan padanya, lah dengan cepat berpikir berbagai macam kemungkinan. Pertama, jika benar bahwa ras iblis adalah bencana yang pria misterius itu maksud, Kai dapat dengan mudah mendapatkan informasi di sekitarnya. Kedua, jika bukan ras iblis yang menjadi bencana berbahaya itu, berarti hanya ada satu yang Kai pikirkan. Leluhur ras kuno. Di sini leluhur ras kuno yang Kai maksud adalah sebuah binatang tingkat legenda yang telah menyerang benua kultivator selama jutaan tahun lamanya. Hal itu dapat Kai ketahui ketika membaca sejarah dunia kultivator di buku tebal yang ada di kamar Kaisar. Musuh kali ini terlalu kuat. Aku harus segera meningkatkan kultivasimu dengan cepat. Setelah Kai menyuruh pelayan istana untuk menyiapkan kamar untuk Jiang Lin tidur, dirinya langsung memasuki dunia jiwa dan memeriksa keadaan anak-anak di sana. Bab 60. Dunia Jiwa. Setelah tiba di dunia jiwa, Kai tidak bergegas ke rumah anak-anak tinggal melainkan ke tempat favoritnya, yaitu di sebelah timur rumah anak-anak, tepatnya di bawah sebuah pohon mangga. Kai berjalan selama 3 menit hingga sampailah dia di depan pohon mangga yang telah berbuah. Saatlah hendak mendekat ke arah pohon mangga, lah mendengar suara nyanyian yang sangat merdu di telinganya. Lagu ini. Bukankah ini lagu favoritku ketika berada di bumi? Siapa kira-kira yang sedang menyanyikan lagu ini? Kai berjalan pelan tanpa menimbulkan suara apapun mendekat ke arah pohon mangga yang telah berbuah. Saat Kai tepat berada di depan pohon itu, tiba-tiba suara nyanyian itu berhenti. Siapa di sana? Kai mengenali suara ini karena hampir setiap hari ia mendengarnya. Yer. Kaukah yang bernyanyi tadi? Tanya Kai penasaran. Oh, ternyata GG. Iya GG, aku mendapat lagu itu dari ingatan GG di bumi dulu. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Tanya Kai semakin penasaran. Yi menjadi bingung atas apa yang Kai tanyakan, lah menghela nafas pelan dan menjawab. Apa GG tidak ingat? Ketika Kai GG dulu menyatukan ingatan dengan pemilik sebelumnya, saat itu juga ingatan GG dan ingatan Yi saling terhubung, tapi dikarenakan Yi hanyalah sebuah sistem, Kai GG tidak bisa mendapatkan apapun dari ingatan Yi. Jelasnya. Kai mengangguk paham dan kemudian merebahkan tubuhnya di tanah dan memandangi langit berbintang di atas langit.
Walaupun dunia jiwa hanyalah dunia buatan, tapi matahari, bulan, bintang yang Kai lihat saat ini bukanlah tiruan melainkan asli. Dan itu hanya terdapat di dunia jiwa milik Kai. Untuk penjelasannya sangat mudah. Itu semua karena terdapat hukum Dao matahari, bulan, bintang dan juga hukum ruang dan waktu. Kai hanya menguasai hukum Dao naga, tapi dengan bantuan sistemnya lah dapat melakukan hal yang mustahil dilakukan oleh orang biasa, bahkan jenius sekalipun tidak dapat melakukannya. Yer, kenapa kau sendirian di sini? Sebenarnya Yi hanya bosan saja karena tidak ada kegiatan yang dapat Yi lakukan selain mengajar anak-anak berkultivasi. Jawab Yi malu-malu. Kai paham apa yang sedang Yi rasakan. Kai telah memahami sepenuhnya sifat Bibi Yao La tidak ingin seseorang repot, jadilah selalu melakukan pekerjaan rumah sendiri. Kai mengelus-elus kepala Yi dan menggenggam erat tangannya. Ayo kita kembali ke rumah. Anak-anak juga Yaoer pasti sedang menunggumu di sana. Kai kemudian berdiri diikuti dengan Yi. Mereka berdua bergandengan tangan sepanjang jalan. Kadangkala di perjalanan Kai berpura-pura terjatuh agar dapat melihat asteris yang Yi pakai. Mereka berjalan selama 10 menit hingga sampai di depan rumah mewah yang menyala-nyala di malam hari. Tok, tok. Tok, petik 1, kelak, suara pintu terbuka. KKI, Paman Yan cepat masuk. Bibi Yao hati ini membuat masakan yang sangat enak. Ucap anak kecil itu yang tak lain adalah Lin Hao. Benarkah? Ayo cepat, Paman sudah tak sabar mencobanya. Setelah Kai masuk, Yi masih berdiri di depan pintu sambil merenung. Ternyata Kai Gege menyukai perempuan yang pintar memasak. Aku harus belajar memasak mulai sekarang. Ucap Yi dalam hati dengan penuh tekad. Setelah selesai merenung, Yi mulai masuk ke dalam rumah mengikuti Kai dari belakang. Di dalam meja makan terlihat anak-anak sedang makan dengan lahap dan juga lah melihat Jiu Yang Lin dan Luo Lan sedang bermain dengan anak-anak yang baru berusia 4 tahun. Melihat tawa bahagia di wajah Jiu Yang Lin membuat hati Kai merasa nyaman. Kai berjalan mendekat ke arah Jiu Yang Lin dan menyapanya. Yo, bagaimana kabar kalian berdua? Oh itu kau, terima kasih padamu telah menyembuhkan lukaku dan juga membantuku serta muridku untuk tinggal di sini. Jiu Yang Lin menghela nafas pendek dan lanjut berkata, aku sungguh tak percaya kau bisa membuat dunia jiwa seperti ini padahal ranah kultivasimu hanya di Dao Realem. Di klan Jiu yang dulu hanya kakek, ayah, dan para tetua yang memiliki dunia jiwa sedangkan para anggota lain tidak ada yang memilikinya, itu pun hanya memiliki luas sekitar 20 yard. Kai juga cukup terkejut atas apa yang telah Lin katakan padanya, di toko sistem masih banyak dunia jiwa yang lebih besar daripada yang ia miliki saat ini. Bisa dibilang dunia jiwa yang Kai miliki saat ini adalah tingkat terendah. Ngomong apa kau ini? Kau itu adalah kekasihku jadi aku harus bertanggung jawab padamu. Aku juga akan membantumu membalas dendam atas apa yang telah mereka buat pada klanmu. Kai memegang kedua pundak Jiu Yang Lin dan berusaha mencium dahinya. Hei, cepat berhenti. Apa kau bodoh, di sini banyak anak kecil yang sedang melihat kita. Bisiknya pelan. Jiu Yang Lin sangat senang ketika mendengar Kai menyebut dirinya sebagai seorang kekasih dan juga membantunya membalas dendam. Kapan aku menjadi kekasihmu bodoh? Ucap Jiu Yang Lin kesal padahal di dalam hatinya ia sangat bahagia. Jadi kau tidak mau ya? Kalau begitu ya sudah. Kai berpura-pura marah membuat Jiu Yang Lin merasa bersalah. Tunggu, Bu. Bukan berarti aku menolak menjadi kekasihmu. Hanya saja saat ini kau masih terlalu lemah untuk menjadi kekasihku. Ucap Jiu Yang Lin malu-malu dengan raut wajah yang sudah memerah. Kai melihat sikap yang Jiu Yang Lin tunjukkan padanya membuatnya tak bisa berkata-kata. Ternyata gadis ini tsundere. Hehehe, bagaimana kalau aku menggodanya sekali lagi? Pikiran jahat mulai terbesit di kepala Kai yang membuatnya mengeluarkan senyuman aneh.
Kau bilang aku lemah. Aku sudah mengobati lukamu dan juga membantumu memulihkan kembali kultivasimu dan ini balasan yang aku dapat. Haha, sungguh lucu. Selesai mengucapkan kata-kata itu Kai langsung berbalik tanpa melihat Zhu Yanglin. Hehehe, bukankah aktingku tadi sangat bagus, sekarang mari lihat reaksinya. Kai sedikit melirik ke belakang dan melihat Zhu Yanglin yang berdiri tegap tanpa bergerak dengan air mata menetes di wajahnya. Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu, hanya saja aku tidak ingin kau terluka karena bersamaku karena saat ini dirimu masih terlalu lemah, aku tidak bermaksud seperti itu. On Hua, Zhu Yanglin tidak dapat menahan air matanya lagi dan akhirnya menangis seperti anak kecil. Kai tersentak kaget dan kembali berlari dan memeluk Zhu Yanglin dengan erat. Liner, aku minta maaf, aku hanya bermaksud untuk menggodamu tadi, aku tidak tahu bahwa kau akan menangis seperti ini. Kai dengan gugup berusaha menenangkan Zhu Yanglin menggunakan berbagai cara yang lah ketahui dari bumi dulu. Setelah Kai berhasil menenangkan Zhu Yanglin, lah melihat pandangan semua orang tertuju padanya. Paman Yan, tidak kusangka paman akan membuat kakak Lin menangis, cepat minta maaf. Ucap seorang anak yang tak lain adalah Lin Zilian. Ah, itu sebenarnya aku hanya bercanda. Ucap Kai sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Setelah selesai meminta maaf pada Zhu Yanglin, Kai akhirnya mulai makan malam bersama mereka semua. Kuharap kehangatan ini akan terus terjaga hingga anak-anak tumbuh dewasa. Ucap Kai pada Bibi Yao. Iya tuan muda, melihat anak-anak tersenyum bahagia seperti ini sudah membuatku senang. Bibi, tambah lagi, teriak Lin Hao yang sudah selesai menghabiskan makanan di piringnya. Baik, baik. Saat Bibi Yao berdiri, Kai mengambil kesempatan untuk menyentuh pantat seksi Bibi Yao. Mewehehe, empuk banget. Kia, tuan muda, kau terlalu nakal. Bersambung.